Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok 6 mata kuliah SKI di Asia Barat dan Eropa akan menampilkan sebuah video presentasi dengan tema proses modernisasi Turki hingga terbentuknya Republik Turki. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Ibnu Said Alki dengan NIM 005, yang kedua ada Muhammad Nur Salim dengan NIM 013, yang ketiga ada Rahmat Salim dengan NIM 022, dan yang terakhir ada saya sendiri, Anissa Janasi dengan NIM 031. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Nur Salim dengan materi proses modernisasi Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang modernisasi Turki Utsmani. Setelah dinasti Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang signifikan. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah munculnya 3 kerajaan besar, yang salah satunya itu Utsmani di Turki. Perkembangan dan pemerintah Islam di Turki sebenarnya tidak lepas dari peranan kerajaan Turki Utsmani yang berada di bawah dinasti Utsmaniyah atau pemerintahan Utsmani. Selanjutnya yaitu latar belakang pendirian Turki Utsmani. Pendirian kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Kuaik Uhus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Mereka meninggalkan dan berpindah-pindah tempat asal tinggal mereka dari Turkistan ke Persia dan Irak. Karena serangan dari bangsa Mongol yang telah lama berkuasa di Asia Tenggara dan Asia Barat di bawah pimpinan rajanya Genghis Khan. Awal mula tumbuh suburnya kerajaan Turki Utsmani ialah ketika Alauddin, pemimpin bangsa Turki Saljuk, memberikan hadiah sebagai balas jasa kepada rombongan Ertugrul karena telah membantu pasukan Turki Saljuk dalam peperangan antara bangsa Mongol dan Turki Saljuk. Hadiah yang diberikan berupa suatu daerah di bagian Iskar, dibatasi kerajaan Bizantium dekat Bursa. Peperangan tersebut terjadi di saat bangsa Turki yang sedang mengembara ke tepi sungai Efrat hingga sampai ke Asia Kecil. Pada awal mula perjalanan dipimpin oleh Sulaiman Syah, lalu digantikan oleh Ertugrul, yaitu putra Sulaiman Syah. Karena pada saat menyeberangi sungai Efrat, Sulaiman hanyut terbawa deras air Efrat hingga meninggal dunia disebabkan karena banjir bandang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, perluasan wilayah. Setelah Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Utsman inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk sehingga Alauddin terbunuh dan kerajaan Saljuk terpecah-pecah. Sejak itulah Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya serta menyatakan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluas setelah seperti daerah Iskar dijadikan ibu kota kerajaan untuk mengembangkan perjuangan umat Islam menaklukkan kota Bruesa di tahun 1317 Masehi. Kemudian
pada tahun 1326 dijadikan sebagai kota kerajaan. Selanjutnya yaitu masa kejayaannya. Yang pertama, masa kejayaan Turki dimulai oleh Sultan Yazid I. Dilanjutkan pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad I. Terus pada masa kepemimpinan Sultan Murad II. Lalu pada masa pemerintahan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, yang terakhir pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman I. Sekian dari saya. Kita lanjutkan pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmat Salim, dengan materi proses terbentuknya Republik Turki. Proses berdirinya Republik Turki. Masa kemunduran. Secara umum, Turki Utsmani disebabkan karena sistem birokrasi yang terpaku kepada kemampuan sultan untuk mengelolanya. Pergeseran moral yang ditunjukkan sultan-sultan tersebut diyakini sebagai salah satu pemicu munculnya delegitimasi yang menunjukkan pemberontakan. Setelah bertahun-tahun mengalami masa tersebut menimbulkan krisis ekonomi, politik, kesultanan. Turki Utsmani, masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Hamid II dan keturunannya. Pada sultan tersebut merupakan sultan terakhir dari dinasti Utsmaniyah yang berkuasa sebelum Turki Utsmani berubah menjadi negara Republik Turki yang merdeka pada tahun 1924. Revolusi Turki. Kondisi Turki Utsmani semakin melemah di berbagai sektor termasuk politik dan pemerintahan. Para sultan yang berkuasa di masa tersebut menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kerajaan termasuk melakukan manuver dalam hal kegiatan reformasi. Beberapa sultan yang berhasil melakukan pembaharuan di antara lain pada kepemimpinan Sultan Mahmud II, Sultan Abdul Majid, dan Sultan Mahmud Hamid II, membentuk Gerakan Turki Muda dan sebagai besar. Hal yang diperbarui menyangkut pada aspek kependidikan, kemiliteran, komunikasi, perdagangan, dan sarana transportasi. Republik Turki. Mustafa Kemal merupakan bapak pendiri Turki dan presiden yang kemudian diberi gelar Atatürk. Republik Turki yang terbentuk inisiatif dari Mustafa Kemal untuk merubah Turki yang sebelumnya kekhalifahan Utsmani menjadi Republik Turki. Dalam mendirikan Republik Turki, beberapa kebijakan yang dibuat oleh Mustafa Kemal Atatürk sangat berbeda dengan apa yang pernah dijalankan oleh kekhalifahan Turki Utsmani yang memegang erat prinsip dan hukum Islam, serta mengadopsi budaya Arab dan Persia dalam kehidupan sehari-hari. Mustafa Kemal dan beberapa orang menjadi aktivis dalam revolusi Turki berpendapat Turki harus mengadopsi beberapa negara seperti Eropa, Inggris, Rusia, dan Prancis. Kita lanjut materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibnu Said Alki, dengan materi terbentuknya Republik Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibnu Said Alki dengan NIM 2131105 akan menyampaikan materi tentang proses berdirinya Republik Turki. Yang terakhir yaitu Republik Turki. Mustafa Kemal merupakan bapak pendiri Republik Turki dan presiden pertama Turki yang kemudian diberi gelar Atatürk. Republik Turki yang terbentuk merupakan inisiatif dari Mustafa Kemal untuk merubah Turki yang sebelumnya merupakan kekhilafahan Utsmani menjadi Republik Turki. Dalam mendirikan Republik Turki, beberapa kebijakan yang dibuat Mustafa Kemal Atatürk sangat beda dengan apa yang pernah dijalankan oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Turki Utsmani yang memegang erat prinsip dan hukum Islam serta mengadopsi budaya Arab dan Persia dalam kehidupan sehari-hari dirubah total oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal dan beberapa orang yang menjadi aktivis dalam revolusi Turki berpendapat bahwa Turki harus mengadopsi beberapa negara yaitu Eropa, Inggris, Prancis, Rusia, Belgia secara langsung maupun tidak langsung. Negara-negara tersebut diadopsi oleh Republik Turki karena pada saat itu negara Eropa dalam pendidikan, sistem pemerintahan, dan sistem hukum dapat menyelamatkan Turki dari keterpurukan akibat krisis yang melanda negara tersebut dari tahun 1800-an.
beberapa kebijakan lainnya yang akhirnya mengarahkan Turki ke arah sekularisasi. Secara garis besar pada awal pemerintahan Mustafa Kemal, 3 bidang yang diperbaharuinya mengacu kepada sekularisasi nasionalisasi. Pertama, sekularisasi negara, pendidikan dan hukum. Kedua, mengganti simbol-simbol religius menjadi simbol-simbol peradaban Eropa. Ketiga, sekularisasi kehidupan sosial dan agama Islam yang dianut oleh rakyat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri dengan materi modernisasi Turki ala Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Baik, saya akan menjelaskan modernisasi Turki ala Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Nah, pada masa pemerintahan Mustafa Kemal di Republik Turki pada tahun 1923 sampai 1938, ia merupakan seorang pendiri dari Republik Turki. Nah, Mustafa Kemal sangat aktif di bidang kemiliterannya. Nah, beliau ini juga melanjutkan akademi militernya di Istanbul dan sejak itu menjalani karir sebagai seorang militer. Nah, karena kemampuannya di bidang militer serta pandangan politiknya yang sangat menonjol dan disukai banyak orang, ia memperoleh pendukung dalam jumlah yang besar, nah terutama di kalangan militer. Nah, ketika Republik Turki diproklamasikan setelah kerajaan Utsmani dihapuskan, Mustafa Kemal diangkat menjadi presiden yang pertama. Nah, di bawah kepemimpinan Kemal, Republik baru mulai mengadakan serangkaian reformasi radikal. Nah, reformasi radikal ini bertujuan untuk merubah Turki menjadi negara sekuler atau modern. Nah, di antara perubahan-perubahan yang radikal ini adalah salah satunya penghapusan kekhalifahan. Yang kedua, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional atau bisa disebut sebagai madrasah, dan pembubaran pengadilan agama pada tahun 1924. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, rezim baru mulai membubarkan sejumlah tarekat. Nah, melarang pemakaian tutup kepala khas dinasti Utsmani atau sering disebut fes bagi laki-laki, dan menghalangi perempuan untuk memakai kerudung, dan mengadopsi Gregorius sebagai satu-satunya kalender resmi. Nah, pada tahun 1926, hukum pidana baru yang berdasarkan model Swiss mulai diadopsi. Nah, pengadopsian ini menandai berakhirnya hubungan hukum negara dengan hukum syariah dan sekaligus dimulainya pengenalan undang-undang pernikahan dan perceraian sipil. Kemudian pada tahun 1929, negara mulai mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, negara modern. Nah, Islam tidak lagi dianggap sebagai agama resmi negara, dan alfabet Turki yang sudah dilatinkan pun juga mulai diadopsi. Nah, di sini juga menetapkan hari Minggu sebagai hari libur resmi pada tahun 1935. Nah, ada juga larangan pemakaian baju tradisional termasuk vest dan turban tadi ya teman-teman, oleh ulama juga dilarang, dan mereka tidak lagi diperbolehkan untuk memakai gelar yang melambangkan otoritas keagamaan seperti alim ataupun syekh. Nah, pada tahun 1928, pengadopsian alfabet Roma atau pelarangan pengajaran bahasa Arab dan Persia pun juga dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan hubungan kultural dan intelektual antara dinasti Utsmani lama dengan dunia Islam modern. Nah, usaha-usaha ini juga menandakan bahwa ulama tidak lagi memainkan peran yang signifikan di dalam masyarakat. Jadi pada saat ini ulama itu tidak memiliki peran yang cukup signifikan ya teman-teman. Nah, pengetahuan mereka
Pengetahuan yang mereka kuasai dan mewakili dipandang tidak lebih sebagai peninggalan masa lalu dan hambatan bagi usaha negara untuk menghadirkan modernitas dalam masyarakat Turki. Nah, kesempatan mereka untuk bekerja dengan pengetahuan dan pengalaman pendidikan yang mereka miliki kini terbatas pada masjid dan institusi keagamaan saja, karena institusi-institusi ini pun dikontrol dan dibiayai oleh negara. Nah, independensi ulama pun dilumpuhkan secara efektif. Kelas intelektual lama tergantikan oleh kelas intelektual baru atau yang modern yang berusaha untuk memutuskan ikatan masa lalu dan membangun negara dengan budaya sekuler yang baru. Sebagai contoh, Institut Sejarah Turki mulai menulis sejarah Turki dan Institut Bahasa Turki membentuk ulang bahasa Turki. Nah, reformasi yang dilakukan oleh kelompok Mustafa Kemal Pasha Atatürk dipaksakan oleh negara dan hanya mendapatkan justifikasi yang kecil dari publik. Karena apa? Karena Mustafa Kemal ini sudah memiliki pendukung yang cukup dominan, cukup banyak. Nah, gerakan ini tidak dimotivasi oleh ateisme maupun pandangan anti-agama ataupun anti-Islam. Mustafa Kemal memiliki tujuan agar selalu menekankan kesetiaannya kepada Islam. Nah, pada tahun 1923, ia menyatakan bahwa agama kita adalah agama yang paling masuk akal dan alami. Karena itulah agama kita menjadi agama terakhir. Nah, agama yang alami harus sesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, teknologi, dan logika. Dan agama kita memang memenuhi persyaratan itu. Jadi, usaha Mustafa Kemal Pasha Atatürk untuk mensekulerkan Turki lebih dimotivasi oleh pragmatisme dan keinginannya untuk menghilangkan model negara dinasti Utsmani, termasuk penghapusan persyaratan syariah yang telah digunakan oleh Eropa sebagai alasan untuk melakukan invasi terhadap urusan dalam negeri Turki. Nah, ia juga melihat bahwa penghapusan simbol-simbol lama itu merupakan langkah yang penting bagi Turki agar bisa menjadi negeri yang benar-benar independen dan hegemoni yang campur dan tanpa campur tangan Barat. Ia bahkan menganggap reformasi yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi agama Islam, untuk memisahkan agama dari politik yang kotor. Nah, Kemal dan pendukungnya beranggapan bahwa pengadopsian norma dan institusi modern memang mengharuskan untuk mengorbankan sesuatu. Nah, dikorbankannya itu beberapa pemahaman agama tradisional, itu sebagai contoh salah satunya. Nah, dan hanya itulah cara bagi umat Islam untuk bisa bertahan secara terhormat di dunia modern ini, dengan keyakinan bahwa modernisasi dan westernisasi Turki merupakan jalan yang terbaik bagi negeri Turki pada saat itu. Pendukung gerakan Kemal bertujuan untuk mendidik, membimbing, bahkan jika perlu memaksa masyarakat Turki menjadi masyarakat yang sekuler dan modern. Nah, karisma posisi Mustafa Kemal Pasha Atatürk sebagai penyelamat atau bapak bangsa setelah kemenangannya dengan perang kemerdekaan digunakan untuk mempromosikan dirinya sebagai sosok yang bebas dari kesalahan, pemurah, dan sangat berkuasa. Nah, Mustafa Kemal melihat bahwa jabatan khalifah juga harus dihapuskan, dan soal ini dibicarakan di Majelis Agung di bulan Februari pada tahun 1924. Nah, perdebatan ini berjalan dengan sengit. Tetapi akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, suara di majelis memutuskan
untuk menghapuskan jabatan khalifah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi sudah tersampaikan. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.